Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Toha ayat yang ke-49 sampai 55. Ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata, maka siapakah Rabbmu berdua hai Musa? Tafsir ayat yang ke-49, maksudnya Fir'aun berkata kepada Musa dengan nada pengingkaran, faman rabbukuma ya Musa, maka siapakah Rabbmu berdua hai Musa? Ayat yang ke-50, Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Musa berkata, Rob kami ialah Rob yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Tafsir ayat yang ke-50, Musa menjawab pertanyaan pengingkaran itu dengan jawaban yang sempurna, memadai lagi jelas. Dia berkata, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Rob kami ialah Rob yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Maksudnya Rob kami adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk dan memasang bentuk penciptaan pada setiap makhluk sesuai dengan modelnya yang cocok, yang menunjukkan keelokan buatan zat yang menciptanya, baik yang berukuran besar, kecil, dan sedang, serta karakteristiknya secara keseluruhan. Lantas Allah memberikan hidayah setiap makhluk pada tujuan penciptaannya. Inilah hidayah sempurna yang dapat disaksikan pada segenap makhluk. Kamu mendapatkan masing-masing makhluk bergerak melaju pada skenario tujuan penciptaannya, berupa kemanfaatan-kemanfaatan dan menyingkirkan bahaya-bahaya. Bahkan Allah memberi hewan yang tidak bisa berkomunikasi sebagian kemampuan akal yang bisa membantunya untuk menjalankan misinya. Ini serupa dengan firman Allah, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. As-Sajdah ayat yang ke-7. Zat yang menciptakan seluruh makhluk dan memberinya bentuk ciptaan yang indah, yang mana akal-akal pun tidak mampu menggagas rupa yang lebih baik. Dia memberinya hidayah, ilham kepadanya untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatannya. Dialah Rob yang sebenarnya. Maka pengingkaran Fir'aun berarti pengingkaran terhadap wujud yang paling agung, dan itu merupakan bentuk kesombongan dan dusta yang terang-terangan. Bila ditakdirkan ada seseorang mengingkari sebuah fakta yang sudah diketahui khalayak, niscaya dia tidak akan mengingkarinya. Maka pengingkarannya kepada Rob semesta alam tentulah lebih parah lagi. Ayat yang ke-51, Qala fama balul qurunil ula. Fir'aun berkata, bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Tafsir ayat yang ke-51. Untuk itu, lantaran Fir'aun tidak mungkin menentang dalil yang pasti ini, maka dia beralih kepada keributan dan berpaling dari fokus semula. Ia berkata kepada Musa, fama balul qurunil ula, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Maksudnya bagaimana kondisi mereka, bagaimana berita tentang mereka, bagaimanakah kesudahan mereka, padahal mereka itu telah mendahului kami dengan sikap pengingkaran, kekufuran, kezoliman, dan pertentangan, dan kami hanyalah mengikuti mereka saja. Ayat yang ke-52, Qala ilmuha inda rabbi kitab fi kitabin la yadillu rabbi wala yangsa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Robku, di dalam sebuah kitab. Rob kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Tafsir ayat yang ke-52, Musa menjawab, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yangsa. Pengetahuan tentang itu ada di sisi Robku,
di dalam sebuah kitab. Rabb kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Maksudnya Allah telah menghitung amalan mereka baik atau buruk dan membukukannya dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Ilmu dan pengetahuan Allah meliputi isinya. Dia tidak akan salah tentangnya dan juga tidak lupa atas perkara yang telah diketahuinya. Inti dari itu semua bahwa mereka melakukan sesuatu yang dahulu dilakukan oleh nenek moyang mereka dan menjumpai amalan-amalan mereka serta menerima balasan atas dasar itu. Tidak ada artinya pertanyaan dan keingintahuanmu tentang mereka, wahai Fir'aun. Mereka merupakan umat yang sudah berlalu. Bagi mereka, apa yang mereka perbuat, dan bagi kalian, amalan-amalan yang kalian lakukan. Jika dalil yang sudah kami kemukakan di hadapanmu dan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah kami pertontonkan kepada dirimu telah membuktikan kebenaran dan kepastiannya, dan itulah faktanya, maka tunduk patuhlah kepada al-haq, singkirkanlah kekufuran, tindak kezaliman, perdebatan dengan dasar kebatilan dari dirimu. Apabila engkau masih meragukannya atau engkau menyaksikannya tidak lurus, maka pintu tetap terbuka dan kesempatan untuk menelitinya belum ditutup. Maka bantahlah dalil dengan dalil pula, petunjuk dengan petunjuk juga. Engkau tidak akan menemukan cara untuk itu selama siang dan malam masih silih berganti. Bagaimana bisa dia tetap kufur? Padahal Allah telah memberitahukan tentangnya, dia mengingkarinya meski hati meyakini kebenarannya. Seperti firman Allah, wajahadu biha wastaqainatha anfusuhum dulman wa uluwan, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. An-Naml ayat yang ke-14. Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Al-Isra ayat 102. Maka dapat diketahui bahwa dia telah berbuat zalim saat mengajak berdebat. Niatannya hanyalah untuk meraih ketinggian derajat di dunia. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.